wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah, alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustaz ngapain sih Ustaz? Kita Kenapa sih Ustaz? Saya lagi searching gitu. Oh. Kita ini ada di mana sih? Kita ini sekarang lagi ada di Transmart Cilandak. Masya Allah. Mantap memang. Ustadz, Masya Allah nih jamaah yang ada di sini dan juga jamaah yang ada di rumah pasti pengen tahu nih tema kita hari ini, Masya Allah luar biasa banget. Temanya hari ini adalah benarkah nyari yang halal itu susah? Waduh. Baik kalau gitu kita mulai ke pembahasan nih, guru-guru mungkin boleh duduk dulu, izin dulu ya, silakan nanti ada waktunya buat dipanggil ya. Tahan dulu. Baik, saya minta guru unda pertama nih Ustadz Syam boleh berdiri, kalau harusnya tuh Ustadz Syam nggak usah, maaf. Baru duduk Maaf nih. ya. Saya pengen nanya yang pertama sama Ustadz Syam nih. Siap. Ustadz Syam, bener nggak sih nih ya katanya Rasul itu sudah memprediksi, katanya kalau misalnya di akhir zaman ini orang tuh saking susahnya nyari rezeki gitu ya, yang halal mau yang haram, nauzubillah gitu ya, ini udah nggak peduli deh mau gimana pun caranya, yang penting dapat rezeki. Ini emang bener udah diprediksi sama Rasul. Nah ini mohon penjelasannya guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Lillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu-ibu bisa hadir di sini dengan pakaian yang halal, Amin. warna sage yang halal. Oi. Yakin? Itu belum lunas cicilannya. Yakin Ustaz. Ini zaman sekarang banget nih warna sage ini. Dicicil pun Pak bisa halal juga ya Bu ya. Kalau dikatakan apakah Rasulullah sudah memprediksi, maka jawabannya tidak. Karena Rasulullah tidak ada prediksi-prediksi, tapi pasti. Kenapa Rasulullah tidak pakai prediksi? Karena dituntun langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimpinya Nabi SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah kabarkan, salah satunya di akhir zaman banyak orang tidak berani makan yang haram, tapi berani mengambil sesuatu dari yang haram. Makan apel halal gak Bu? Halal. Apel curian? Haram. Dari haram. Tidak berani makan buah yang dilarang, tapi ternyata berani mengambil sesuatu dari jalan yang haram. Seorang pemuda, kita tahu kisahnya, seorang pemuda bernama Idris. Tahun 765 Masehi kurang lebih. Tahun 765 Masehi. Sekarang tahun 2023 Masehi. Berarti kurang lebih berapa tahun yang lalu itu? 1300 tahun yang lalu. 1300 tahun yang lalu ada seorang pemuda bernama Idris. Idris sedang berjalan di pinggir sungai kelaparan. Tiba-tiba ada buah delima yang hanyut. Diambil oleh pemuda ini. Ketika diambil oleh Idris tadi ini, dimakannya buah delima ini. Setelah digigit sepotong buah delima tadi, langsung terpikir, halal enggak nih? Tahu-tahu punyanya nggak ikhlasin nih, nggak ridho ini buah dimakan. Akhirnya beliau berjalan menyusuri sungai, melawan arus sungai untuk mencari siapa pemilik buah delima tadi. Ditemukan pohon delima di pinggir sungai. Akhirnya ada sebuah rumah tua di sana. Masuklah memberi salam untuk meminta halalnya daripada buah delima tadi. Ditanyakan, kata laki-laki yang punya rumah, saya tidak halalkan sebelum engkau bekerja di sini selama setahun tanpa digaji. Kata pemuda Idris tadi, baik, siap, demi halalnya buah yang saya makan. Setelah setahun, sudah wahai Syekh, bolehkah saya pulang? Satu lagi syaratnya, kau harus nikahi anakku yang buta dan tuli dan pincang. Subhanallah. Katanya, tanpa pikir panjang, demi halalnya sepotong delima dikatakan,
baik wahai Syekh, saya akan nikahi. Pas ketemu daripada anak gadis tersebut, subhanallah, ternyata wajahnya cantik, sempurna matanya, telinganya, kakinya. Beliau kaget. Bukankah kata ayahmu engkau memiliki kekurangan? Kata wanita itu, saya buta karena mata saya tidak pernah lihat maksiat. Saya tuli karena telinga saya tidak pernah maksiat. Dari pernikahan mereka inilah lahir seorang anak bernama Muhammad bin Idris yang Masya kita Allah. kenal dengan nama Imam Syafi'i. Masya Allah. Tahun 700-an sudah susah ditemukan pemuda yang berani seperti itu tahun 700. Ustaz Jam, terima kasih ya Sama-sama. penjelasannya. Saya bisa duduk kembali, Masya Allah. Baik jamaah, masih semangat nggak? Masih, Masya Allah. Nah baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya pengen tanya sama Habib Muhammad Syahab nih. Habib, izin bertanya Bib. Masya Allah. Bib, kan banyak yang curhat nih. Tadi aku juga udah bilang, di sosmed teman-temanku, mohon maaf nih, cari rezeki yang haram aja katanya susah banget. Apalagi yang halal gitu ya. Nah ini sebenarnya ada yang pernah bilang juga katanya, dengan susahnya itu kita mencari rezeki yang halal, katanya bisa jadi penghapus dosa kita. Itu bener gak sih Bib? Nah ini dia Bib, mohon Siap. penjelasannya Guru. Baik. Silakan Ini Habib. pejuang-pejuang cari uang nih, jam 3 saja. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya Masya Allah kalau ditanyakan, orang kalau mengatakan cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini perkataan yang salah, perkataan orang yang kurang imannya. Allah menebarkan rahmatnya. Allah menebarkan rezekinya. Artinya begini, orang cari rezeki yang halal buat keluarga, ini kan namanya nafkah buat keluarga. Atau istri membantu suaminya juga, atau anak-anak yang membantu ibu bapaknya. Ini kan namanya rezeki. Nah ini mendapatkan apa? Ulama mengatakan mendapatkan tempat VVIP. Artinya dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala berikan VVIP. Kita punya tempat yang tinggi. Sampai Rasul, baginda Nabi besar Muhammad Nabi mengatakan minadzunubi dzunubun la yukaffiruha illa ashabul humum bitalabil ma'isha. Lihat Nabi yang mengatakan minadzunubi dzunubun. Di antara dosa-dosa, dosa kita banyak, tapi ada dosa bisa diampunkan dengan istighfar, bisa diampunkan dengan sedekah, bisa diampunkan dengan amal soleh, berbuat baik kepada Allah, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada juga dosa yang tidak bisa diampunkan. Ada dosa selain musyrik ya. Selain ada dosa yang tidak bisa diampunkan. Nabi mengatakan illa ashabul humum bitalabil ma'isha. Kecuali dosa tersebut bisa diampunkan oleh Allah, bisa digugurkan oleh Allah, bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bitalabil ma'isha, dengan cara mencari rezeki, membantu keluarga. Humum bi ma'isha, orang kan cari rezeki itu kadang-kadang ada pusingnya, betul atau tidak? Ada repotnya, betul atau tidak? Kita lebih banyak repot atau lebih banyak mudahnya? Repot. Kelihatan. Jadi Bib, kalau misalnya kita keluar rumah, kita niatkan juga bahwa kita ingin mencari rezeki yang halal. Iya dong. Baik kalau gitu, jadi intinya udah bukan pilihan. Kalau yang haram itu harus sudah dicoret. Baik kalau gitu. Habib, terima kasih ya Ya. penjelasannya, Masya Allah. Ustadz, Ya. nih jamaah yang ada di rumah nih, terus juga jamaah yang ada di sini Ah, ya wajahnya Allah. kelihatan nih. Mumpung Saya senang banget karena lihat jamaahnya sangat semangat iya. sekali. Nah kita cek dulu nih semangatnya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jamaah, saya mau nanya nih. Ya. Di sini ada nggak yang pengen bertanya langsung sama guru-guru kita di sini? Coba angkat tangannya. Wah, banyak banget, Masya Kalau Allah. begitu kita masuk segmen. Ya udah kalau gitu kita masuk ke dalam segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Baik kalau gitu saya pengen lihat nih, mana yang paling semangat, angkat tangannya, itu nanti yang dapat kesempatan buat nanya langsung Ya. sama guru-guru kita. Ayo angkat tangannya yang mau bertanya.
Tunggu dulu. Saya cari. Yang bertanya adalah Ya. Perkenalkan, saya Fidel Husni dari Fidel Husni. dari Cilandak. Dari Cilandak. Mau tanya Ustadz. Ya. Ustadz, Pak, Siap. istrinya ada di sini, Pak? kebetulan ada Ustadz. Mana? Mana Pak? Itu Ustadz yang Yang paling mana? cantik, Ustadz. Ayo naik. Masya Nggak Allah. boleh. Jangan sampai pertanyaannya ibu yang diomongin. Silakan. Jangan salah paham. Di balik laki-laki hebat ada wanita hebat di belakang. Masya Allah. Boleh tepuk tangannya dulu dong Bu. Dan di balik wanita hebat ada laki-laki stres di belakang. Enggak. Silakan. Istrinya sering mengeluh karena kekurangan terus Ustadz. Oh begitu. Nah terus. Siap. Jadi pertanyaannya Ustadz, apakah dalam istri yang sering mengeluh terhadap penghasilan suami itu ada rezeki haram di dalamnya Ustadz? Baik, Terima kasih baik. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berbicara tentang ketika ada orang tidak tenang dengan rezeki yang Allah berikan, apakah itu pertanda ada rezeki haram di dalamnya? Ya Allah, tambahkan rezekiku yang banyak, mudah, halal, lagi berkah. Jadi 5 yang diminta. Jangan rezekinya yang diminta tapi tambahannya. Karena rezeki sudah ada aturannya. Kalau rezeki militer itu sudah jelas halal. Betul tidak? Tinggal tambahannya. Kan ada keterampilan. Betul tidak? Satu hal lagi. Buat rezeki yang haram itu ciri-cirinya satu. Ketika orang merasakan, bagus tadi, ketakutan dari bapak, takutnya ada rezeki haram karena ingat ya, yang haram itu, yang dosa itu menggelisahkan. Maka ketika ada rezeki haram masuk ke dalam, di rumah tangga kita tidak ada keinginan untuk beribadah. Yang datang ini insya Allah halal semua. Karena datang ke sini pakai ongkos sendiri. Jadi gitu Mikdad. Iya, jadi intinya bagus kalau kita mempunyai rasa takut, kekhawatiran gitu Saya ya. salut sama Bapak bertanya. Betul. Karena ketakutan, kewaspadaan, jangan sampai ketika ini istrinya, kalau lihat istrinya alhamdulillah tidak ngeluh. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Justru berkahnya itu bapaknya bisa gemuk. Masya Allah. Berarti tandanya bahagia ya Ustaz ya? Bahagialah. Masya Allah. Saya masih mau kasih kesempatan lagi buat jamaah yang ada di sini yang mau bertanya langsung sama guru-guru kita. Angkat tangannya. Wah, Masya Allah. Ini yang paling semangat tadi aku langsung lihat ke sini. Set. Ibu, mohon izin boleh Bu? Ibu pertanyaannya Saya silakan. perkenalkan, nama saya Susi dari Bekasi. Saya mau bertanya sama Bunda Tuti. Masya Allah. Boleh. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju ya. Habib, Iya, mohon Bunda. izin. Ustaz Syam, mohon izin. Mohon maaf Bunda, saya mau Iya, bertanya. boleh, boleh. Saya kan pedagang, Iya. gitu kan. Sudah lama saya berdagang. Iya. Ternyata kan di tetangga saya itu juga ada pedagang juga, dagangnya sama dengan saya. Oke. Gitu. Nah, mereka tetangga saya itu dagangnya baru berjalan 3 minggu. Iya. Tapi kenapa ya dia kok lebih laris dari saya gitu. Ai. Sedangkan saya kan sudah lama gitu Iya. kan. Nah terus sampai pembeli saya juga lari ke tetangga saya itu. Waduh, gitu. masalah ya? Ya jadi masalah buat saya juga. Oh, Sampai iya. saya punya pikiran negatif. Jangan-jangan dia punya pakai penglaris atau apa gitu loh saja. Gimana ya Ustazah gitu. Masya Allah. Baik, Bunda terima langsung kasih dijawab. pertanyaannya Ibu Susi ya. Iya. Ibu boleh. Boleh. Sebelum ditanya, menjawab, Iya. silakan Bunda bisa Boleh, duduk. iya. Silakan Bunda. Baik, Silakan, Bunda. Ustaz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah.
Yeay. Alhamdulillah. Pertanyaan dari Bunda Susi luar biasa. Tapi, nah ini dia nih. Kita kalau punya asumsi seperti itu, namanya prasangka atau suudzon. Bunda Susi, subhanallah kalau kita melihat Al-Quran yang begitu indah, menjadikan pedoman bagi kita. Siapa yang ingin selamat, ikuti petunjuk Al-Quran. Siapa yang mengikuti nafsu sendiri, ikuti bisikan setan, maka hati-hati bisa celaka. Kasusnya Bunda Susi tadi bahwa di tetangganya ada yang jualan. Sama jualannya. Tetapi ketika 3 minggu, berarti ngitung juga Bunda Susi ya. Kapan itu tetangganya jualan, dihitung. Udah 3 minggu kok laris. Nah sampai punya pikiran, jangan-jangan tetangga saya yang laris itu dagangannya pakai penglaris. Boleh atau tidak? Kita suudzon. Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn. Inna ba'dadh-dhonni ism. Hai orang-orang yang beriman, beriman gak kita? Allah melarang kita untuk berprasangka buruk. Maka jauhilah memperbanyak prasangka buruk. Buruk pikiran kita, buruk ucapan kita, buruk hati kita. Berarti di hati kita ada sedikit kotoran. Maka kotoran itulah yang akan mempengaruhi pikiran kita, sikap kita, dan juga tingkah laku kita. Bahkan kita kalau sampai prasangka buruk kepada tetangga kita, hati-hati. Itu bisa jadi fitnah atau menuduh. Maka kita harus hati-hati dengan hati kita. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Makanya kita kalau sedang usaha itu, satu, sabar. Bunda, Masya Allah, terima Ya, kasih sama-sama, penjelasannya, Kak Indra. luar biasa. Alhamdulillah, Bunda boleh silakan duduk. Boleh. Jamaah, Yeay. oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah, Masya Allah. Dari tadi kan semua jamaah ikut nyanyi gitu ya, semangat. Aku ada salah fokus sama ibu-ibu yang sebelah situ, kenapa gitu kayak kelamaan terus. Nikdat jatuh cinta. Bukan, Ustadz ya Allah. Sel, nih. Bukan, tadi ibu-ibu yang sebelah situ kayak lagi ngelamun gitu, kayak lagi Sini. banyak pikiran. Coba Ustadz ditanya Ustadz, Sini. mungkin ada sesuatu yang ganjel dalam hatinya. Siapa sih Bu? Ibu Sri Mujiatin. Bu, katakan Bu. Kenapa ibu melamun Bu? Iya. Ustadz boleh nggak aminin doa saya? Ya boleh. Benar ya Ustadz? Oh iya, boleh, kita Boleh nggak Bu? Boleh kita aminin Boleh nggak Bu? Ya Allah, Ya amin. berikanlah tambahan rezeki untuk keluarga saya. Enak aja. Dia minta doanya sendiri untuk harusnya kan berdoa, ya Allah keluarga kami, Iya. keluarga saya. Enak aja. Gak apa-apa dong Ustadz, kita aminin aja kasihan. Udah maju, kan siapa tahu diijabah kalau Ustadz yang aminin. Kalau doa yang mau diaminin harusnya doa umum. Ibu, Ya, nggak tahu Ustadz. Tapi kan Mau nggak tahu? apa-apa Ustadz. mau tahu? Mau tahu? Mau doanya diijabah? Mau semua amalnya diijabah? Mau? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Yang kemana-mana ya, saya mau ke Transmart dulu belanja.